Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya kita masih bisa bertemu di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama belajar atau mengkaji kitab Bulughul Maram. Yang kedua, sholawat serta salam kita panjatkan ke junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat bimbingan dan suri tauladan beliau sampai detik ini kita masih dalam keadaan Islam dan iman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik qala, berkata Anas bin Malik, kana adalah ashabu Rasulillahi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdihi, pada masanya Nabi, yang tadiruna, menunggu mereka al-isya, akan sholat isya, hatta takhfiqoh, sehingga mengangguk-angguk, ru'usuhum, kepala mereka, summa yusalluna, kemudian sholat mereka, wala yatawaddauna, dan tidak berwudu mereka. Akhroja, telah mengeluarkan akan hadis Abu Dawud wa sohaha, dan telah mensohekan Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni, wa asluhu, dan asalnya hadis fi Muslim, di dalam riwayat Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan tentang pada masa Nabi Sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu menunggu sholat isya. Jadi sholatnya pada zaman itu sholat isyanya agak sedikit larut, kemudian menunggu Nabi, jadi tidak qomat sebelum Nabi datang. Dan ini dipraktekkan sekarang di pesantren-pesantren Nadiyin. Biasanya kalau belum abahnya atau pak kiainya datang, tidak akan qomat. Yang kedua, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa pada saat itu para sahabat menunggu Rasul saking lamanya, kadang-kadang sampai ngantuk-ngantuk. Ngantuknya apa? Mungkin bisa sampai tertidur karena kepalanya sudah terangguk-angguk, sudah sampai gini. Nah, seperti ini. Nah, sampai mungkin mau jeblak, bilang orang Jawa, mau jatuh. Artinya sudah tertidur, tetapi mereka langsung sholat, tidak berwudu. Dari hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Jadi tidur, sekali lagi berdasarkan hadis ini, tidur tidak membatalkan wudu. Akan tetapi jika kita menengok ada hadis lain yang seolah-olah bertentangan dengan hadis ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tobroni. Wa an Muawiyah, dan dari Muawiyah, qala, berkata Muawiyah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu, mata, wika usahi, yaitu pengikat
dubur. Fa idza namat, maka apabila tidur, al ainani dua mata, istatlaqo, maka terlepas al wika'u ikatan. Rawa telah meriwayatkan akan hadis Ahmad wa Tabrani dan Imam Tabrani. Jadi dua hadis ini seolah-olah bertentangan. Hadis yang pertama tadi, para sahabat menunggu datangnya Nabi, yaitu menunggu sholat berjamaah, sholat isya yang diimami oleh Nabi. Saking lamanya banyak para sahabat yang mengantuk, bahkan tertidur sambil terduduk, tetapi tidak melakukan wudhu, langsung sholat. Tetapi di hadis yang barusan saya bacakan, Nabi SAW bersabda bahwa mata adalah pengikat dubur. Jika mata itu tertidur, maka ikatannya lepas. Artinya ini dijadikan dasar bagi para ulama yang berpendapat bahwa tidur itu membatalkan wudhu. Nah, dari dua hadis yang kelihatan bertentangan ini, maka ada yang mengkompromikan. Jadi hadis yang pertama, jika posisinya posisi duduk dan tidurnya tidak pulas, maka tidak membatalkan wudhu. Tetapi jika posisi tidurnya berbaring kemudian posisinya pulas banget sampai nggak terasa sama sekali, sehingga dia tidak menyadari apa yang terjadi di tuburnya, yaitu kentut atau tidak, maka wudhunya batal. Tidur itu harus, jika dia pulas dan posisi terlentang atau berbaring, maka dia harus berwudhu lagi. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah, anha dari radhiyallahu, semoga meridhoi Allah, anha dari Aisyah, qalat berkata Aisyah, ja'a datang Fatimah bintu Abi Hubais, Fatimah bin Abi Hubais, ila Nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata Fatimah binti Abi Hubais, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya saya imro'atun, seorang perempuan, istihadu, yang selalu istihadu, fala adhuru, maka tidak suci saya, afada'u, apakah maka meninggalkan saya as-sholata, akan sholat. Qala, menjawab atau bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la, tidak, innama dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, yaitu istihadah, darah istihadah, irkun, yaitu darah penyakit, walaisa, dan tidaklah istihadah, bihaidin, dengan darah haid. Fa idza aqbalta, maka apabila datang haidotuka, masa haid kamu, fadai, maka tinggalkanlah as-sholata, akan sholat. Fa idza adbarta, maka apabila selesai, fahsili, maka mandilah kamu, anki, dari engkau, adama, darah, tsumma sholli, kemudian sholatlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini menunjukkan bahwa istihadah tetap wajib sholat. Yang tidak sholat itu darah haid, karena darah istihadah itu bukan darah haid, dia berbeda, dia hanyalah penyakit, sehingga orang perempuan yang selalu keluar darah istihadahnya tetap wajib sholat, tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, cara untuk mengetahui, ya diperhatikan dari warna darahnya, kemudian dari kebiasaan sebelum terkena penyakit atau tertimpa istihadah ini, biasanya berapa hari, 7 hari, 8 hari, atau 9 hari haid, maka itu dihitung. Setiap dia datang haid dihitung 7 hari atau sampai 9 hari maksimal. Setelah itu
mandi janabat, mandi untuk darah haid, mandi junub, baru kemudian sholat. Jadi meskipun keluar darah itu bukan darah haid, jadi tetap wajib sholat, tidak boleh ditinggalkan sholatnya. Walil Bukhari, dan untuk Imam Bukhari, tsumma tawaddo'i, kemudian wudulah kamu likuli sholatin, untuk tiap-tiap sholat. Wa asyara, dan mengisyaratkan muslimun muslim ila annahu, kepada sesungguhnya kalimat hadafa, membuang akan kalimat annahu, sesungguhnya muslim hadafa, membuang akan kalimat amdan, dengan sengaja. Dan kemudian menurut riwayat Bukhari ada lanjutannya, summa tawaddo'i likulli sholatin, kemudian wudulah untuk setiap sholat. Di sini dijelaskan disengaja, ada kalimat ini sengaja dibuang. Jadi wudu setiap mau sholat, meskipun belum batal tetap balik wudu kemudian sholat. Ini bagi orang yang selalu keluar darah istihadah, jadi tetap wajib sholat, tidak boleh meninggalkan sholatnya. Wa an Ali, dan dari Ali ibni Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Ali bin Abi Thalib, qala, berkata Ali, kuntu, adalah saya, rojulan, seorang laki-laki, madzaan, yang selalu keluar air madhi. Fa amartu, maka menyuruh saya, al Miqdada, Miqdad, ayyas ala, bahwa bertanya Miqdad an nabiyah, akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasa'ala, maka bertanya maka bertanya Miqdad akan Nabi. Faqala, maka bersabda atau menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fihi, di dalam madhi, al wudu, muttafaqun, telah disepakati alaihi, atas hadis. Walafdu, dan lafat ini lil Bukhari, yaitu untuk Imam Bukhari, atau hadis dari riwayat Imam Bukhari. Ali bin Abi Thalib adalah seorang laki-laki yang mudah keluar air madhi. Mau nanya langsung kepada Nabi malu, karena Ali bin Abi Thalib adalah menantu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau tanya tentang dia selalu sering keluar air madhi, dia malu mau nanya langsung kepada Nabi. Maka Ali menyuruh kepada Miqdad untuk menanyakan terkait dengan air madhi. Maka ketika Miqdad bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menjawab, fihil wudu'u, air madhi itu harus berwudu, jadi membatalkan wudu. Ini berbeda dengan air sperma atau air mani. Kalau air sperma keluar, maka wajib mandi besar atau mandi janabat, mandi junub. Sedangkan kalau air madhi, maka cukup berwudu saja. Apa perbedaannya? Kalau air madhi adalah air yang keluar dari kemaluan, airnya bening, lengket, tetapi biasanya keluar pada saat seseorang itu membayangkan sedang berhubungan atau sedang bercumbu, atau mereka sedang bercumbu dengan pasangannya, maka tiba-tiba keluar, kadang tidak terasa. Jadi dia bening, lengket, kemudian tidak mengakibatkan lemas, sehingga kadang orang yang keluar itu kadang tidak menyadari pada saat itu sudah keluar. Beda dengan air sperma atau air mani, ada rasa pada saat keluar, kemudian membuat badan menjadi lemas. Dan ketika keluar air mani atau air sperma, maka wajib mandi junub atau mandi janabat. Sedangkan air madhi, maka cukup berwudu saja. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah, annan Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qabbala, mencium Nabi, ba'da nisaihi, sebagian istrinya Nabi, tsumma kharaja, kemudian keluar Nabi, ila sholati,
ke sholat walam yatawaddo dan tidak berwudu. Nabi akhroja telah mengeluarkan hu akan hadis Ahmadu Imam Ahmad waddo'afa dan mendoifkan hu akan hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa Aisyah pada saat Aisyah menceritakan bahwa Nabi mencium salah seorang dari istrinya yaitu Aisyah itu sendiri. Kemudian Nabi keluar langsung sholat dan tidak berwudu. Hadis ini dipegangin oleh para ulama bahwa mencium istri atau bersentuhan, mencium aja tidak membatalkan apalagi hanya bersentuhan dengan istri. Terus bagaimana Ustadz jika bersentuhan dengan wanita lain? Para ulama, sebagian besar ulama menyatakan bahwa tidak membatalkan. Kenapa? Karena menyentuh ini, mencium aja tidak membatalkan, sementara mencium itu bisa jadi akan menimbulkan syahwat, itu tidak membatalkan, apalagi cuma menyentuh. Jadi permasalahannya ini adalah permasalahan yang berbeda terkait dengan menyentuh istri atau menyentuh wanita lain. Itu perbedaannya adalah satu, jika menyentuh atau mencium istri itu tidak berdosa. Jika mencium atau menyentuh orang wanita lain maka itu berdosa. Berdosa menyentuhnya dan menciumnya, tapi tidak ada kaitannya dengan membatalkan wudhu. Wudhunya tetap sah, tetapi menyentuhnya adalah membatalkan wudhu. Tapi ini juga ada beberapa perbedaan atau ikhtilaf di beberapa ulama. Ada yang memberikan batasan jika menyentuhnya itu menimbulkan syahwat maka dia membatalkan wudhu. Jika tidak menimbulkan syahwat maka tidak membatalkan wudhu. Jika tersentuh langsung dengan kulit maka membatalkan wudhu. Jika hanya terhalang oleh kain maka tidak membatalkan wudhu. Nah, nanti kita bisa perjelas jika ada yang menanya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu dari Abi Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada maka apabila menemui ahadukum salah seorang dari kalian fi batnihi di dalam perutnya syai'an sesuatu, fa ashkala maka ragu-ragu orang alaihi atas syai' akhroja apakah keluar minhu darinya syai'un, minhu dari perut syai'un sesuatu, amla atau tidak, fala yakhrujanna maka janganlah keluar sungguh orang, maka janganlah sungguh keluar orang minal masjid dari masjid hatta yasma'a sehingga mendengarkan orang sautan akan suara, au yajidah atau menjumpai orang rihan bau. Akhroja telah mengeluarkan hu akan hadis Muslimun Imam Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kadang kita ini kan sering pada saat sholat perut mules, kemudian seolah-olah ada sesuatu bergejolak di dalam perut. Jika memang kita tidak yakin bahwa itu kita sedang berkentut, maka kita dilarang membatalkan sholat. Jadi ditunggu dulu sampai betul-betul kita ini yakin apakah kita mendengar suaranya yang keluar dari dubur, karena kentut itu ada yang bersuara, ada yang tidak. Jadi kalau bersuara biasanya nggak ada aroma, kalau tidak bersuara biasanya beraroma. Jadi ada wujudnya nggak ketahuan, suaranya ada, suaranya nggak ketahuan wujud. Biasanya kalau bersuara maka dia bau, kalau bersuara dia tidak terlalu bau, kalau dia bersuara biasanya bau. Nah, kita harus yakin dulu di antara keduanya itu, apakah kita yakin telah ada suara
sesuatu yang keluar dari dubur atau kita mencium aroma. Jika mencium aroma, maka kita membatalkan. Tetapi jika kita tidak menemukan keduanya, maka kita dilarang untuk membatalkan sholat. Jadi perlu jamaah ketahui, jika kita masih ragu-ragu, teruskan aja selama belum mendengarkan suara yang keluar dari dubur atau mencium aroma khas, yaitu kentut. Dari sini juga bisa diambil pelajaran yang satu, jika memang kita ragu-ragu kita sudah kentut atau belum, meskipun perut mulas, tetap lanjut. Yang kedua, kentut itu membatalkan wudhu. Jadi kentut itu membatalkan wudhu. Demikian yang bisa saya sampaikan karena waktunya telah habis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.